Learning Journal Agenda 1 Sikap Perilaku Bela Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Friska Dila, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Angkatan 2 tahun 2025 sebagai dosen asisten ahli di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pengetahuan saya dalam menjalankan proses pembelajaran Agenda 1 mengenai sikap perilaku bela negara. Untuk metode pembelajarannya terbagi ke dalam dua metode, yaitu metode sinkronus dan metode asinkronus. Metode sinkronus adalah proses pembelajaran yang terjadi secara langsung atau real time, sedangkan metode asinkronus adalah proses pembelajaran yang tidak terjadi secara langsung, melainkan memberikan waktu secara fleksibel kepada peserta untuk berpartisipasi sesuai jadwal peserta sendiri. Tujuan pembelajaran materi ini adalah peserta diharapkan dapat memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara dan menunjukkan sikap perilaku dalam kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental dalam menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Dalam materi ini, saya belajar bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Nilai bela negara bukan hanya soal militer, tetapi juga sikap sehari-hari, disiplin, cinta tanah air, taat hukum, dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Sebagai seorang ASN, saya harus menjadi teladan dalam menanamkan nilai-nilai bela negara ini, sehingga pelayanan publik mencerminkan semangat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 4 konsensus dasar bangsa Indonesia menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter ASN, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu. Keempat konsensus ini bukan sekadar teori, melainkan pedoman hidup yang harus dihayati dan diamalkan oleh setiap CPNS dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Dengan berpegang teguh pada konsensus dasar, ASN diharapkan mampu menjaga integritas, memperkuat persatuan, serta mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan nilai-nilai kebangsaan. Yang kedua yaitu analisis isu kontemporer. Isu kontemporer adalah masalah aktual yang mempengaruhi kehidupan berbangsa seperti korupsi, radikalisme, narkoba, cybercrime, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan analisis SWOT, Fishbone Mind Map, saya belajar menganalisis isu-isu yang ada dengan lebih mendalam. Yang ketiga yaitu pengelolaan konflik kepentingan. Konflik kepentingan sering muncul ketika ASN menghadapi dilema antara kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan kepentingan publik. Setelah membaca dan memahami materi ini, saya belajar bahwa pengelolaan konflik kepentingan memang haruslah berlandaskan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Setelah membaca keseluruhan materi pada Agenda 1, saya dapat memahami dan menyimpulkan bahwa menjadi ASN bukan hanya sekedar menjalankan tugas administratif saja, tetapi juga menjaga nilai kebangsaan, peka terhadap isu kontemporer yang terjadi, dan mampu mengelola konflik kepentingan dengan bijak. Saya berkomitmen untuk menjadikan nilai-nilai ini sebagai pedoman dalam bekerja sehingga peran saya sebagai ASN benar-benar menjadi bagian dari solusi bagi bangsa dan negara. Sekian penjelasan terkait materi pada Agenda 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.